Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakkur channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya robbal alamin. Sahabat TC, dalam video ini akan saya bagikan cerita keajaiban sholawat yang dialami oleh Kiai Haji Ahmad Masduki Mahfud. Seperti kita ketahui bersama, beliau adalah Rais Suriah PBNU periode 2010 sampai 2015, yang juga pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Sapi'iyah Nurul Huda Margosono Malang. Setiap menerima aduan masalah dari masyarakat atau diminta pertolongan oleh masyarakat, senjata beliau adalah sholawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Ia selalu berwasiat untuk membaca sholawat minimal 1000 kali setiap hari dan 10.000 kali setiap malam Jumat. Beliau memaparkan pengalaman ajaibnya selama mengamalkan sholawat Nabi, yaitu sebagai berikut. Pengalaman pertama terjadi pada tahun 1956 saat ia masih duduk di sebuah SLTA di Yogyakarta. Suatu ketika ia mendapat gangguan jin di sebuah masjid tempat belajarnya, sehingga selama 3 hari Kiai Haji Masduki Muda merasa ingin banyak makan, tapi anehnya tidak bisa buang hajat. Di hari keempat tubuhnya pun sangat panas, dan saat itu juga beliau berpesan kepada adiknya, "Dek, nanti kalau aku mati tolong jangan bawa pulang jenazahku ke Jepara, tetapi kuburkan saja di Jogja," pinta Kiai Masduki Muda kepada sang adik. Kiai Haji Masduki datang ke Jogja berniat untuk mondok. Beliau khawatir sahidnya hilang jika wafat di Jogja, namun jenazahnya dimakamkan di Jepara. Sontak saja adiknya makin khawatir. Maka diajaklah sang kakak menemui seorang kiai. Pergilah beliau bersama adiknya dengan naik beca dan sampai di rumah Pak Kiai yang dimaksud pada pukul 1 malam. Ketika beliau datang, pintu rumah Pak Kiai masih terbuka. Tentu tengah malam itu Pak Kiai sudah tidak melayani tamu, karena sejak pukul 10 malam adalah waktu khusus Pak Kiai untuk ibadah kepada Allah. Karena melihat Kiai Masduki Muda yang datang di tengah malam dengan keadaan payah, Kiai pun mempersilahkan Masduki Muda beristirahat di rumah. Masduki Muda pun tertidur di rumah Kiai itu. Baru beberapa jam di rumah Kiai, tepatnya pukul 3 malam, beliau terbangun karena merasa mulas ingin buang hajat. Setelah itu, rasa sakit dan panas yang dirasakan sedikit hilang. Pada pagi harinya beliau yang masih panas badannya bertemu dengan Pak Kiai. "Pak Kiai, saya sakit." Bukannya merasa iba, Pak Kiai hanya tersenyum. Dan anehnya, rasa panas yang beliau rasakan hilang seketika itu. Pak Kiai berkata, "Mas, sampean gendeng, Mas." "Kenapa gendeng, Pak Kiai?" tanya Masduki Muda. "Iya, wong bukan penyakit dokter, sampean kok bawa ke dokter? Ya uang sampean habis. Pokoknya kalau sampean kepingin sembuh, sampean tidak boleh pegang kitab apapun," jawab Kiai. "Jangankan membaca, menyentuh saja tidak diperbolehkan." Padahal pada saat itu, Masduki Muda 2 bulan lagi akan mengikuti ujian akhir sekolah. "Kiai, 2 bulan lagi saya ujian, kok nggak boleh pegang buku dan kitab?" Seketika itu Pak Kiai menanggapinya dengan marah dan berkata, "Yang bikin kamu lulus itu gurumu, apa bapakmu, apa mbahmu?" Masduki Muda menjawab, "Pada hakikatnya Allah, Pak Kiai." "Lah ya gitu,
timbal Pak Kiai. Lalu bagaimana syariatnya atau upaya yang dilakukan Pak Kiai? Tanya Mas Duki muda lagi. Tiap hari kamu harus baca sholawat yang banyak, jawab Pak Kiai. Mas Duki muda kembali bertanya, banyak itu berapa Pak Kiai? Pak Kiai pun menjawab, ya paling sedikit 1000. Habis baca 1000 sholawat, minta dengan berkat sholawat yang saya baca, saya minta lulus ujian dengan nilai bagus. Ya sudah, Mas Duki muda tidak berani pegang kitab maupun buku, karena memang ingin sembuh. Mendengar cerita dari Mas Duki muda, paman beliau marah-marah. Bagaimana kamu ini? Dari Jepara ke sini kamu kok nggak belajar? Mas Duki muda tidak berani komentar apa-apa, karena beliau menuruti dawuh Kiai untuk tidak menyentuh kitab atau buku. Beliau nurut saja. Menjelang beliau ujian pelajaran bahasa Jerman, bukunya ternyata diganti oleh gurunya dengan buku yang baru. Karena masih dilarang menyentuh buku, maka beliau tetap taat titah Kiai. Setelah ujian, Mas Duki muda dipanggil guru bahasa Jerman. Pak guru berkata, kamu di HER. Berapa nilai saya Pak? Pak guru menjawab, 3. Iya Pak, kapan saya di HER Pak? Seminggu lagi. Namun setelah seminggu, Mas Duki muda tidak langsung mendatangi guru bahasa Jerman, karena larangan pegang buku belum selesai. Baru selesai, Mas Duki muda mendatangi Pak Guru. Mas Duki berkata, Pak, saya minta ujian Pak. Ujian apa? Ya ujian bahasa Jerman Pak. Lah kamu bodoh apa? Loh kenapa Pak? Nilai 8 kok minta ujian lagi? Kamu itu minta nilai berapa? Loh ya sudah Pak, barangkali bisa nilai 10 Pak. Dari nilai angka 3, karena sholawat, mingkem menjadi angka 8. Setelah itu, beliau tidak pernah meninggalkan sholawat. Itulah salah satu pengalaman sholawat Kiai Haji Mas Duki Mahfud saat muda. Keajaiban berikutnya, yakni ketika Kiai Mas Duki harus melaksanakan dinas di Tarakan, Kalimantan Timur. Pada suatu hari, ada tamu pukul 5 sore dan bilang ke Kiai Mas Duki, saya disuruh oleh ibu, disuruh minta air tawar. Kiai Mas Duki mengaku masih bodoh saat itu. Seketika itu ia menjawab, ya silahkan ambil saja. Air tawar kan banyak itu di ledeng-ledeng itu. Bukan itu Pak, air tawar yang dibacakan doa untuk orang sakit itu Pak, kata si tamu. Oh kalau itu ya tidak bisa sekarang, ambilnya harus besok habis salat subuh persis. Kiai Mas Duki menjawab begitu karena beliau ingin bertanya kepada sang istri perihal abah mertua yang sering nyuwuk-nyuwuk atau membaca doa untuk mengobati, dan ingin tahu apa yang dirapalkan. Ternyata istri beliau tidak tahu tentang doa yang dibaca abahnya di rumah, padahal Kiai Mas Duki sudah janji. Habis Isya, saat beliau membaca dalail, beliau menemukan hadis tentang sholawat. Inti hadis tersebut kurang lebih, siapa yang baca sholawat sekali, Allah beri rahmat 10. Baca sholawat 10, Allah beri rahmat 100. Baca sholawat 100, Allah beri rahmat 1000. Dan tidak ada orang yang baca sholawat 1000 kecuali Allah mengabulkan permintaannya. Setelah mencari di berbagai kitab, ketemulah hadis tersebut sebagai jawabannya. Lalu beliau pun bangun di tengah malam, mengambil air wudhu dan air segelas. Setelah itu membaca sholawat 1000 kali. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah beliau selesai membaca 1000 sholawat, beliau berdoa, yang arti doanya adalah, ya Allah, jadikanlah air ini sebagai obat dari segala penyakit bagi peminumnya. Lalu meniupkan ke air gelas dan baca sholawat 1 kali lagi.
Di pagi harinya, diberikanlah air tersebut kepada orang yang memintanya. Setelah 3 hari, ada berita dari orang tersebut bahwa si penderita penyakit sudah sembuh setelah meminum air dari Kiai Masduki. Padahal sakitnya sudah 4 bulan dan belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Dokter pun sudah tidak sanggup menangani penyakit yang diderita orang ini dan menyarankan untuk mencari obat di luar. Anehnya, pemberi kabar itu mengatakan bahwa Yai Masduki selama 3 hari itu mengelus-elus perut orang yang sakit. Mengelus-elus perut? Tentu saja tidak, apalagi si penderita penyakit adalah perempuan yang bukan mahram. Hal itu juga mustahil, karena Kiai Masduki selama 3 hari di rumah saja. Berkat sholawat, atas izin Allah, penyakitnya sembuh. Sejak peristiwa itu, di Kalimantan Timur, Kiai Masduki terkenal sebagai guru agama yang pintar nyewuk, sampai penyakit apa saja bisa disembuhkan. Keajaiban lainnya adalah, suatu ketika beliau harus ke Samarinda dengan naik kapal pribadi milik Gubernur, Bapak Aji Pangeran Tenggung Pranoto. Dalam pertengahan perjalanan melalui laut, tepatnya di Tanjung Makaliat, kapal yang dinaikinya terkena angin puting beliung. Maka goyang-goyanglah kapal tersebut. Kiai Masduki sadar, berwudu lalu naik ke atas kapal. Beliau ajak para awak kapal untuk mengumandangkan azan dan sholawat agar malaikat pengembus angin dahsyat tersebut berhenti. Lalu berhentilah angin tersebut. Nah, inilah salah satu pengalaman sholawat Kiai Masduki yang dahsyat. Keajaiban yang lainnya adalah, kalau ada orang menderita penyakit aneh-aneh dan datang ke Mergosono menemui Kiai Haji Masduki, beliau berkata, "Insya Allah saya bacakan sholawat 1000 kali. Kalau tidak mempan 10.000 kali. Insya Allah kabul," kata Kiai Masduki saat pengajian di Majelis Riyadul Jannah. Beliau menegaskan, berkat sholawat Nabi, seperti yang sampean tahu sekarang, saya bangun pondok sampai 3 tingkat, nggak pernah minta sokongan dana masyarakat, mengedarkan edaran, atau mengajukan proposal, nggak pernah. Modalnya hanya sholawat saja. Uang yang datang ya ada juga, tapi nggak habis-habis. Itu berkat sholawat, lanjut Kiai Masduki dalam pengajiannya. Kisah lainnya, suatu ketika seorang bidan mengadu kepada Kiai Masduki tentang suaminya yang pergi meninggalkannya karena terpikat dengan wanita lain. Ia berharap suaminya bisa kembali. Kiai Masduki dengan tegas menganjurkan untuk baca sholawat. Bidan pun secara istiqomah mengamalkannya, dan dalam selang beberapa lama, suaminya kembali seraya bertobat. Kiai Masduki memiliki 9 putra, yang di samping sarjana juga bisa membaca semua kitab. Saat anak beliau ada yang mau ujian, di samping putranya juga disuruh baca sholawat, beliau juga membacakan sholawat untuk kelancaran dan kesuksesan putra-putrinya. Kiai Masduki pernah berkata, berkat sholawat Nabi SAW, semua yang saya inginkan belum ada yang tidak dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum ada permintaan yang tidak dituruti berkat sholawat Nabi. Semua permintaan saya terpenuhi berkat sholawat. Sahabat Tafakur Channel, itulah ulasan mengenai hikmah dan keajaiban membaca sholawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Semoga video ini menambah pengetahuan kita semakin bertambah. Yang terpenting adalah kita yakin bahwa apapun yang terjadi pada kehidupan kita, hakikatnya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hambanya yang beriman hanya mampu berikhtiar semaksimalnya saja. Salah satunya adalah dengan wasilah memperbanyak sholawat. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.